Kalau saya menyarankan teman-teman di legislatif tetap harus banyak belajar, banyak membaca, banyak mengerti apa yang terjadi di eksekutif sehingga dia mengajukan pertanyaan yang kritis gitu. Itulah cara kita membantu presiden. Saya kira sekarang kita sangat jauh beruntung sekarang karena kita punya presiden yang literate, dia seorang intelektual, dia seorang pembaca buku. Saya kira saya bisa bilang kita ini lebih untung daripada rakyat Amerika sekarang ini. Saya tidak mungkin membela elit karena juga kultur saya bukan kultur elit sebenarnya gitu. Tapi elitnya harus introspeksi. Negara-negara Skandinavia itu ada yang 90% ke atas itu memang dikelola oleh negara. Itulah. Jadi kita jangan sok terlalu liberal sampai rumah rakyat itu dikasih ke swasta, dikasih ke produk market begitu. Akhirnya orang kaya tinggal di kota, orang miskin dua pilihannya, tersingkir keluar kota atau tinggal di tempat kumuh. Kalau saya terus terang membiarkan DPR itu menyanyi dan galak itu menurut saya itu sangat bermanfaat. Sekarang apa? Karena kalau dia tidak bernyanyi, rakyatnya nyanyi nyerang pemerintah langsung, nyerang eksekutif. Jadi biarkan legislatif itu nyanyi. Pak Prabowo maunya tertib semua. Enggak. Yang di Senayan dibiarin. Jadi setiap ada rapat pimpinan, konsultasi sama presiden, pesan beliau kepada ketua DPR, jangan sampai Pak Fahri nggak hadir. Kata Pak Jokowi, jadi ribut itu bagus buat presiden karena dia jadi tahu apa yang terjadi. Daripada kita mendengar semua orang gara-gara tidak disfungsinya Senayan, akhirnya semua orang nyerang pemerintah, nyerang presiden, langsung gitu loh. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita kedatangan senior kita yang sekarang sebagai bagian dari kekuasaan. Emang dari dulu bukan bagian dari kekuasaan. Bukan. Kalau dulu gue ingat banget. Coba setiap pagi waktu gue jadi TA di DPR, setiap pagi headline media apa isinya? Presiden itu setiap pagi harus bicara pada rakyatnya, bicara. Itu. Jangan seperti ya kan, ini sudah membuat Formula One, tapi supirnya sekarang. Ya, Bang Fahri Hamzah. Lama juga kita. Nah, ini juga kita. Pertanyaan Bang, Abang ini kan bercokol di Senayan ini kan pemain utama lah sebelum Senayan seperti sekarang gitu ya kan. Abang kan udah di Senayan dulu. Riuh pikuknya Senayan itu pagi-pagi pasti doorstop kumpul, ya kan? Kalau nggak, wah ini Fahri Hamzah bos. Habis itu Fadli Zon. Gue dengar cerita beliau ini sama Bang Fadli janji-janjian. Aku masuk dulu. Jangan bareng nanti pecah konsentrasi kan. Waktu KPK mau masuk bawa laras panjang ke DPR gimana dia gimana? Ini rumah rakyat. Kita susah payah membangun demokrasi di sini. Ya. Jadi itu Bang, Abang udah pemain lama di DPR ya kan. Nah, mulai dari zaman Abang DPR berisik. Sekarang kan lebih senyap. Lebih santun. Nah, tapi pertanyaannya bukan itu. Abang di DPR ini udah sampai pucuk ini Bang. Dan kemudian Abang mengakhiri. Iya. Apa wisdomnya dalam mengakhiri kekuasaan itu, karena memulai kekuasaan ini kan bisa pakai ilmu pengetahuan, bisa pakai skill, bisa pakai macam-macam lah, konsultan gitu. Ya pertama terima kasih nih diundang karena sebenarnya sudah lama saya nggak omon-omon ini kan. Terakhir abang omon-omon tau gak sih abang? Abang bilang gubernur itu kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Harusnya gubernur itu gak usah ada pilkada. Gubernur itu dipilih aja sama presiden. Ini kita terus yang ngomong. Mengingatkan lagi buat memori. Enggak, tapi memang saya memberikan makna perpindahan dari kamar-kamar ya, dari legislatif kepada eksekutif itu kenapa dulu para pemikir-pemikir ideologi demokrasi itu strict dengan konsep separation of power atau division of power begitu. Karena memang di semua tempat itu memang ada ada satu
eh, prinsip gitu yang harus kita pegang agak kuat gitu. Pertama bahwa memang kalau di legislatif itu sebenarnya kita nggak terlalu banyak tahu. Makanya untuk banyak tahu itu orang tuh dilindungi gitu. Boleh menginvestigasi, punya hak bertanya. Bertanya itu hak loh. Dan itu hak konstitusional yang tidak bisa dipidana gitu. Dulu saya ingat kalau saya dilapor, gara-gara saya ngomong, tiba-tiba ada laporan polisi, gitu. Saya mengirim surat kepada kepolisian yang memanggil saya bilang, tolong Anda baca pasal sekian, ayat sekian dari Undang-Undang MD3, bahwa saya tidak bisa dipidana karena tugas saya sebagai wakil rakyat yang mengajukan pertanyaan, dan pada saat mengajukan pertanyaan itu saya dilindungi oleh undang-undang. Akhirnya itu nggak diteruskan. Jadi paling itu berakhir di Mahkamah Kehormatan Dewan. Karena memang pada dasarnya di legislatif itu orang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi kita difasilitasi untuk banyak ngomong. Sehingga waktu saya di eksekutif tuh memang saya merasa tahu banyak hal, tapi kita nggak boleh ngomong. Oke. Karena yang kita pelihara dari satu sequence keputusan dan eksekusi itu besar sekali, gitu. Nah itulah sebabnya sebenarnya kalau saya menyarankan teman-teman di legislatif tetap harus banyak belajar, banyak membaca, banyak mengerti apa yang terjadi di eksekutif sehingga dia mengajukan pertanyaan yang kritis gitu. Itulah cara kita membantu presiden, karena presiden itu kan span of control-nya kan banyak banget. Sementara DPR itu kan diciptakan komisi-komisi kecil, sekarang komisinya makin banyak loh sekarang, itu kalau nggak salah ada 13 kan. Itu untuk menskrutini dari kerja-kerja orang yang sebenarnya tahu banyak persoalan, dan DPR itu nggak tahu banyak. Tapi karena itulah DPR diberikan hak bertanya supaya apa yang tidak diketahui oleh publik bisa diketahui, yang merupakan hak publik. Gitu. Nah saya sendiri begitu masuk ke kamar eksekutif, saya punya automatic mode gitu untuk mengatakan, waduh saya tahu banyak nih, tapi ini nggak boleh dibuka semua, karena itu tadi kita memikirkan sequence daripada keputusan ini supaya dia punya manfaat yang besar dan efek perubahan yang besar gitu. Nah saya lagi menghayati itu karena kan di DPR saya kan sejak dilantik, dulu kan saya dilantik sebagai anggota MPR itu tahun 98. Artinya kalau saya keluar tahun 2019 itu saya 21 tahun sebenarnya di Senayan itu, 15 tahun sebagai anggota dewan, 5 tahun sebagai pimpinan ya. Dan saya memang ya menikmati menggunakan hak-hak konstitusional saya sebagai anggota dewan itu. Ya. Saya mengungkapkan banyak hal begitu. Dan eksekutif itu terlalu kuat, dia nggak bisa dijatuhkan. Dia terlalu kuat karena dia juga punya argumen, dia punya pertimbangan, apalagi presiden ya. Presiden itu kan tidak bisa dijatuhkan. Sangat kuat itu presiden itu. Nggak bisa diganggu. Bahkan jejak presiden itu dulu pernah kita di DPR itu mendiskusikan peluang dibentuknya undang-undang lembaga kepresidenan. Kita debat berhari-hari itu nggak ketemu karena kewenangan presiden itu terlalu besar untuk diatur. Dia punya jejak dalam legislasi dan legislatif, maksudnya itu kan dia punya hak membuat undang-undang. Pembuat undang-undang paling efektif itu ya presiden. Dia nggak perlu studi banding, dia nggak perlu malam-malam dia tulis satu pasal, besok diperpukan itu jadi undang-undang. Nah jejaknya di dalam judikatif juga demikian luas sekali, ya seperti yang Pak Prabowo lakukan. Dia mengabolisi orang, dia mengamnesti orang, dia merehabilitasi orang. Itu atas satu keputusan yang kewenangannya itu sebenarnya adanya di judikatif, tapi dimiliki oleh kepala eksekutif. Apalagi sebagai eksekutif. Jadi ya saking kuatnya harusnya itu memang ya saya menikmati sebagai anggota dewan dulu. Tapi senikmat-nikmatnya saya mengerti bahwa ternyata saya banyak ngomong, seolah-olah saya ngerti banyak hal, ternyata setelah saya di kamar eksekutif saya tahu bahwa kita mengertinya nggak terlalu banyak. Kenapa Bang? Bahkan anggota dewan pun abang anggap nggak mengerti banyak, apalagi publik Bang. Itu dia.
artinya kalau publik menganggap saya ngerti banyak, saya sekarang setelah masuk eksekutif saya kasih tahu kita nggak ngerti banyak. Kenapa bang? Ya, Hal prinsipil aja. sequence dari isunya tuh banyak, lintas kelembagaan ya kan, maksud politik ya, kemudian regulasi teknisnya, interest kelembagaannya dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah sementara apalagi kalau kita sebagai anggota dewan cuman mohon maaf ini ya, mendengar media misalnya, tidak menggunakan hak kita untuk bertanya dan melakukan investigasi yang real ya. Saya kan termasuk yang memperkuat lembaga perwakilan dengan membentuk badan keahlian dulu. Gitu. Karena saya mau anggota dewan itu membicarakan hasil riset, bukan clipping koran. Saya waktu berargumen di pembuatan undang-undang itu saya bilang kita harus bicara hasil riset, bukan clipping koran. Karena nanti kalau clipping koran ya mohon maaf, belum tentu tervalidasi oleh satu kelembagaan riset yang baik. Nah, betul-betul itulah cara kita menolong pemerintah, menolong eksekutif supaya kalau ada masalah di dalam eksekutif yang menyimpang, yang bertentangan dengan hukum dan sebagainya, itu bisa dibantu, diawasi secara kuat gitu. Tapi kalau tidak, ya itu tadi, eksekutif punya mau sendiri, orang dia punya kendali terhadap semua cabang kekuasaan kok. Nah itu satu fase. Sekarang ini saya lagi menikmati satu fase. Bukan menikmati sih, istilah menikmati kadang-kadang orang salah paham. Menjalani lah. Saya lagi menghayati lah ya, dalam pengertian. Kan kita nih, Menghayati itu menjalani dengan nikmat. iya kita ini kan seorang pembelajar ya. Artinya terus-menerus berusaha belajar begitu. Saya kira salah satu yang saya belajar dari Pak Prabowo juga, karena dalam setiap pertemuan kalau kita berdebat sama dia suka memakai kata ajari saya karena saya nggak tahu. Itu sering sekali beliau mengatakan itu. Jadi stay humble, stay foolish istilahnya. Pembuat Apple ini Steve Jobs itu stay hungry, stay foolish, itu memang benar, itu sikap dasar yang saya sekarang juga mencoba gitu memahami kompleksitasnya dunia eksekutif itu. Sehingga saya mencoba juga harus bertindak eksekutif. Kalau dulu kan di legislatif itu kita nggak punya bos karena kita kan dipilih oleh rakyat kan. Ketua fraksi bukan bos ya bang? Saya termasuk menolak argumen itu karena menurut saya kalau sistemnya adalah mengizinkan rakyat memilih langsung, berarti rakyatlah yang memilih. Kalau kita bikin nanti sistemnya proporsional tertutup, maka yang kita pilih sebenarnya partai, gitu loh. Nah kalau kemarin itu kan proporsional terbuka, sehingga kita menghitung bahwa ini pilihan rakyat lebih tinggi, sehingga secara moral saya menganggap bahwa ini pilihan rakyat. Partai hanya mencalonkan. Tapi kalau kita ubah sistemnya tertutup, maka ini adalah pilihan partai. Nah, saya sekali lagi menggunakan waktu itu untuk melihat begitu sekarang ini gitu apa yang terjadi pada eksekutif dengan etika eksekutif. Ya, etika eksekutif itu ya tadi kita nggak boleh banyak ngomong karena pada dasarnya memang ini lintas ya dalam payung eksekutif yang besar. Kita punya tugas kementerian misalnya sekian, tapi di tugas kementerian ini kita punya sekian puluh lembaga lain yang juga menentukan gitu. Sehingga kadang-kadang ketika kita berkoordinasi kita nggak boleh saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan ini bisa berantakan semua nih. Karena memang pada dasarnya semua orang ada benarnya, ada salahnya di situ. Tapi kita tahan, ini kita lakukan rapat, kita koordinasi di belakang layar. Dan saya dulu nganggap cuman DPR yang sibuk rapat, ternyata eksekutif juga sibuk rapatnya banyak banget. Gitu. Apalagi kalau orang tuh masuk dengan pengetahuan minim ya, dia harus rapat banyak tuh karena dia nggak tahu ini persoalannya apa gitu dari ujung ke ujung gitu. Jadi ya istilahnya itu setahun ini saya belajar banyak lah. Dan makanya teman-teman banyak yang maki saya kan, wah lagi menikmati kekuasaan itu, ya kan.
Sekarang jadi penjilat karena ya kan saya harus mendukung pemerintah kan. Jadi orang tuh nggak ngerti bedanya. Waktu saya kalah Pilpres mendukung Pak Prabowo paling tidak 3 periode terakhir, ya saya tidak ada di dalam pemerintahan dan saya sebagai anggota DPR. By law tugas saya ngawasi pemerintahan. Sehingga saya berbicara untuk ngawasi pemerintahan. Nah yang terakhir bersama Pak Prabowo menang. Gara-gara menang ditarik menjadi bagian dari eksekutif. Satu payung baru ini gitu. Ya maka harus menjadi bagian eksekutif yang memuji kerja daripada eksekutif, menjadi bagian eksekutif. Tapi orangnya nangkapnya, dia nggak kayak dulu lagi, sekarang udah menikmati. Iya memang nggak kayak dulu kan. Dulu kan abang kalah kan. Itu dia. Orang nggak ngerti bahwa dulu tuh saya kalah. Karena kita kalah, kita jadi oposisi. Sekarang kita menang, masa jadi oposisi juga. Tapi dasar ya, follower-follower tuh pengennya kita berkelahi terus tuh, nggak ada akhirnya tuh. Kalau bisa berkelahi terus gitu, nggak selesai-selesai. Padahal kita udah menang. Kalau baca komentar sudah kenyang sekarang. Tapi banyak disalahpahami ya Bang. Termasuk Pak Prabowo mungkin selama setahun terakhir juga banyak disalahpahami orang. Bang, abang kan udah bersama Pak Prabowo waktu kalah. Iya. Apa yang abang lihat? Ini orang yang sama ketika kalah dengan yang menang atau orang yang berbeda? Kalau Pak Prabowo bertransformasi ya, menjadi penguasa gitu loh. Kalau Pak Prabowo itu ya saya kira ya dia sudah terlalu tua untuk berubah ya. Jadi maksudnya itu karakternya menguat ya dalam pengertian mimpi-mimpinya itu nggak berubah. Itu yang saya mau katakan sharing ke orang ya, satu pengertian saya secara personal ya. Saya mengenal politisi Indonesia dari yang masa lalu yang kita baca sejarahnya sampai yang ada sekarang gitu. Memang yang banyak saya lihat itu adalah orang itu menjadi berubah, terutama apalagi kalau Anda jadi presiden atau eksekutif ya di level menteri aja. Itu kan interest tuh banyak masuk tuh tempat Anda itu. Kalau kita anggota DPR ini kan ya orang kan cuma pakai mulut kita, bunyiin dong gitu atau apa gitu. Tapi real interest itu nggak ada. Tapi kalau Anda pegang eksekutif itu kan ada real interest. Ada uang yang bisa Anda alirkan ke tempat tertentu, ada power yang Anda bisa pindahkan ke orang tertentu. Tapi menurut saya itu yang Pak Prabowo itu ya tetap memelihara harapan bahwa kita tidak memilih orang yang salah gitu. Karena setiap kita menagih apa yang pernah dia janjikan itu ada semua. Tersedia gitu, nggak ada yang dikurangin, sehingga saya artinya kita tetap punya harapan gitu. Jadi sikapnya kepada ketimpangan itu dahsyat itu nggak berubah, sikapnya kepada monopoli itu dahsyat, sikapnya kepada korupsi terutama sumber daya alam ya, dan juga pejabat yang ugal-ugalan lah kira-kira gitu, itu nggak ada perubahan itu. Sehingga saya menganggap bahwa ya beliau pemimpin perubahan yang apa yang kita tagih selama ini bisa jadi kenyataan dan itu yang dia eksekusikan. Kebayang nggak sih ngasih makan hari ini udah 50 juta lebih dan nanti akan ada sekitar 84-85 juta. Kebayang nggak sih gitu? Satu proyek kolosal raksasa yang membuat setiap anak Indonesia itu gizinya itu sama. Sehingga suatu hari nanti kita bangun generasinya udah gizinya sama, otaknya sama gitu, tinggal diisi, dikasih juga sekolah yang sama. Kebayang nggak beliau kemarin meresmikan 166 sekolah rakyat ya, yang dibiayai semuanya, dan caranya itu bukan mendaftar, tapi didatanginlah orang yang ada dalam data. Sekarang ini ada data tunggal namanya DTSEN, dibagilah rakyat itu dari desil 1 yang pendapatannya paling rendah atau pengeluarannya paling rendah ke desil 10. Itu orang dicari itu, dalam data ini sudah ada, itu orang dicari. Dihabisilah yang paling bawah, ini yang disebut dengan miskin ekstrim ini gitu. Dikejar, dikasih sekolah,
dimasukin ke dalam boarding school, ya kan, dikasih gizi yang baik, guru yang baik, sekolahnya ditaruh layar dan sebagainya, akan mengkonversi satu kelompok yang kita suka sebut dalam ilmu sosiologi dulu itu adalah ini seperti bunuh diri kelas gitu. Orang dari kelas bawah ini yang biasanya kalau pakai terminologinya almarhum Pak Adi Sasono dulu, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak itu loh, yang di bawah sini kan. Itu akan berubah gitu loh dalam satu generasi nanti. Dan itu yang dilakukan oleh China. Mengubah 700 juta orang ya miskin keluar dari garis kemiskinan. Dan itu yang beliau lagi lakukan. Kalau enggak ini akan ditahan terus. Ini ragu, ini bilang ini nggak bisa, ini beliau bilang enggak, ini udah niatnya. Dan kita nggak bisa berdebat karena memang itu benar. Nah, ini ada yang menarik ya Bang, transformasi Pak Prabowo. Ini saya bocorin aja di sini bahwa kami beberapa waktu yang lalu itu kami sempat bertemu sama beliau ya, sama Pak Prabowo, mendengarkan presentasinya. Ya. Mungkin Bang Fahri juga pernah dengar di rapat-rapat di kabinet presentasinya Pak Prabowo itu soal statecraft ya. Bahwa the formation of a state itu dulu statecraftnya ideologis. Makanya yang jadi pemimpin itu adalah mantan-mantan pejuang. Di Amerika misalnya George Washington gitu ya, merupakan pejuang perang sipil gitu misalnya. Terus masuk ke tahap selanjutnya itu ekonomi ya kan. Nah, muncullah orang-orang yang memiliki orientasi pada social welfare yang membangun ekonomi berorientasi pada kesejahteraan setiap policy teknokrat gitu. Seperti halnya Pak Harto misalnya. Nah, sekarang itu masuk pada fase realism. Nah, dan itu menarik banget diskusi kita terakhir itu Pak Prabowo mengutip siapa? Thucydides. Thucydides. Cara baca itu Thucydides. Bukan Thucydides. Bukan Thucydides. Itu Inggris. Kalau kata Jenderal Yunani bilangnya no sir. How to spell pronounce Thucydides. Nah, Thucydides, Marsheimer, Sun Tzu, Henry Kissinger, Kautilya, Machiavelli. Ya, nah, Marsheimer ya. Ya, dan pertanyaannya sebenarnya Bang, ini dalam pemerintahan yang realis ini kan pertanyaannya adalah how to survive. Bukan lagi soal ekonomi welfare, bukan lagi soal membangun ideological building gitu, tapi how to survive. Nah, Abang melihat apa implementasinya dalam birokrasi yang kita dalam pemerintahan hari ini untuk menjawab statecraftship ini gitu. Yang dimana Pak Prabowo percaya bahwa ini eranya realism. Donald Trump tuh ya realis. Itu how to survive. Make America great again tuh ya how they survive. American first gitu. Birokrasi kita kan penuh dengan prosedur, aturan dan deep state. Toto kromo. Dan deep state. Itu juga salah satu ketakutan ya. Saya sebenarnya kita kalau ngelihatnya sekarang sih seolah-olah itu dibuat-buat ya, tapi kita harus meninjau bahwa beliau itu memikirkan itu sudah lama. Apalagi dari satu fakta ya, saya kan suka bilang, pertama saya dengar pidato Pak Prabowo itu sekitar ketemu mungkin tahun 94, lalu dengar pidatonya itu tahun 96 di BPPT itu. Ya, soal statecraft. Waktu itu beliau bicara tentang revolusi putih, tentang kewajiban anak-anak dikasih susu. Itu tahun 96 kalau tidak salah ya. Lalu kalau kita ketemu agak terbatas itu, dia udah mengkhawatirkan ketimpangan. Dia kan punya kritik kepada konglomerasi yang dari zaman Orde Baru juga sudah mulai kuat. Begitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nanti. Lebih lanjut dulu, Pak. Jadi beliau itu semua ini udah difikirkan dan ya kebayangan saya waktu itu kan, kalau nggak Pak Habibie itu atau di sipil ya, kemudian Pak Prabowo di militer, itulah yang akan memimpin. Karena saya senang kan dengan kecanggihan berpikirnya kan, berpidato pakai bahasa Inggris, kadang-kadang berbahasa Jerman, bahasa Prancis gitu kan, kita kagum lah gitu ya.
Pak Habibie khususnya, karena dia kemudian jadi Ijmi, dan kami ini kan kalangan santri kan, jadi makin sempurna nih idolanya. Meskipun belakangan kan kita dengar yang lucu-lucu nih tentang santrinya Pak Habibie kan. Iya. Misalnya katanya, tapi Pak Habibie udah meninggal ya. Iya, komandan santri yang sisi lain ada di Forum Demokrasi ya bersama Rahman Toleng. Jadi bayangan saya sih 25 tahun yang lalu, ya kalau nggak Pak Habibie, Pak Prabowo sudah jadi presiden, tapi kan oleh satu peristiwa sejarah ternyata beliau berdua malah dipisahkan. Justru Pak Habibie yang mengakhiri karir Pak Prabowo kan. Padahal saya membayangkan kalau waktu itu dia mimpin, dia udah ngerti nih gagasan-gagasan ini. Makanya kalau Anda mendengar pidato beliau dalam konvensi Partai Golkar 2004. tahun 2004 itu apa yang dikatakan itu kan sama dengan dikatakan dulu gitu. Nah, artinya sebenarnya statecraft itu sudah menjadi jalan berpikir beliau bahwa negara itu pada dasarnya itu bisa kita bentuk dan kita kelola seperti seorang ahli yang membentuk keramik gitu. Gerabah itu yang di craft yang indah begitu loh. Dan memang benar itu kombinasi dari banyak variabel. Ekonomi, politik, ideologi dan sebagainya. Nah, termasuk tadi yang paling penting tadi tentang soal ideologi itu. Dan saya kira saya setuju karena bangsa kita ini harus mulai disadarkan pada survival mode, dan itulah orang Indonesia lemah karena kita itu masih menganggap kita kaya, menganggap segalanya ada dan sebagainya itu, padahal ini semua bisa hilang dan sudah hilang berabad-abad tanpa kita sadari, dan kita menikmati saja kehilangan itu. Bahkan ketika Pak Prabowo mau mengambil apa yang hilang itu, banyak elit juga yang malah mempertanyakan gitu. Jadi pertama itu mesti kita pahami bahwa ini pikiran lama. Jadi ini bukan intellectual exercise hari-hari ini. Hanya karena dunia kayak begini. Semua yang terjadi hari ini beliau sudah prediksi. Sampai saya pernah berpikir gitu ya, bahwa waktu kita membela Pak Prabowo untuk jadi presiden ini, terutama setelah melalui fase-fase pasca Orde Baru itu ya, saya seperti berpikir bahwa pasti ada maksudnya dia bertahan dalam politik, dan akhirnya Tuhan istilahnya memutuskan dia jadi presiden sekarang itu karena keadaan kita gitu. Kan kalau orang spiritual itu kan selalu percaya bahwa Tuhan mengirimkan pemimpin itu untuk menyayangi rakyatnya atau hambanya, atau untuk menghukumnya, kan gitu. Kan ada itu, kalau dalam Islam ada itu, Tuhan mengirim pemimpin yang buruk untuk menghukum satu masyarakat dan mengirim pemimpin yang baik untuk menyayanginya. Kalau menurut saya sih ini keadaan baik gitu loh. Situasi dunia kayak begini, tiba-tiba kita punya presiden yang sangat literate dengan geopolitik. Anda kebayang gitu dalam situasi Donald Trump ya gila kayak begini gitu ya. Terus Putin siap-siap dengan senjata nuklirnya, Xi Jinping siap dengan stealth barunya itu yang bisa ngintip kemana-mana, ya kan? Dunia bersiap siaga, Iran sebentar lagi diserang, kemarin Venezuela diculik presidennya dan sebagainya. Terus Anda punya presiden yang pelangap-pelongo yang nggak ngerti geopolitik, kan berat juga itu. Kita akan tereksklud dari perhitungan global, dan itu bisa membuat kita menjadi yang menikmati, seperti kata Pak Anies Mata itu, kolateral daripada pertarungan global. Sekarang kita kita ini diajak dalam perhitungan. Hari pertama Pak Prabowo mimpin, perbesar itu militer, beli ini senjata. Hubungan kita dengan negara-negara ini nggak boleh ada yang buruk. Beliau mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Dia bilang begitu. Dia ketemu Xi Jinping, kebetulan saya diajak pada saat kunjungan pertama. Kemudian dia ketemu dengan Biden, Donald Trump, dan yang lain-lain, dengan Macron dan sebagainya. Semua memberi isyarat persahabatan dan menyebabkan Indonesia ada dalam sentra pergaulan yang baik gitu. Sehingga kalau ada perdamaian, kita juga diundang. Dan kita memang mau seperti pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita ingin perdamaian dunia ditegakkan. Jadi kita ini dalam satu sentra
yang disebabkan oleh adanya pemimpin yang mengerti persoalan dan dari hari pertama tahu apa yang dia kerjakan. Punya atensi juga untuk itu Bang ya. Dan masih punya banyak tenaga untuk itu. Dan itu passionnya. Iya, passionnya. Jadi kalau ada orang mengkritik Kementerian Luar Negeri itu dapat dimengerti karena dia ada passion di situ. Bukan Kementerian Luar Negeri nggak berperan, tapi memang beliau terlalu kuat di situ. Dan itu dia tunjukkan gitu loh. Nah, Menteri Luar Negerinya ya Pak Prabowo sebenarnya gitu. iya, artinya apa boleh buat karena memang dia sangat mengerti geopolitik. Dan itu mungkin melampaui banyak cara berpikir termasuk birokrat kita di Kementerian Luar Negeri selama ini. Itu sih saya kira bisa kita mengerti. Tapi kembali kepada itu tadi ya. Pilihan beliau waktu mengatakan ini perlu ada survival mode dan kita perlu komunikasikan, ya kita memang harus serius. Makanya kita perlu konsolidasi. Apa terus-menerus nih kan kita ini generasi reformasi, generasi demokrasi. Kan kita juga tahu bagaimana efek daripada demokrasi liberal yang kita introduksi dalam 25 tahun terakhir kan. Kan kita juga pemimpinnya harus memikirkan ini dunia lagi kayak gini apa terus-terusan kita begini kan begitu. Nah ini yang menurut saya dalam banyak hal kita harus ikut mencoba memikirkannya kembali karena kita punya persoalan jangka panjang yang kita perlu putuskan bersama-sama gitu. Saya termasuk yang memikirkan istilah koalisi nasional dan sebagainya dalam keadaan krisis kayak sekarang diperlukan. Jadi tolong ini jangan dipandang sebagai membungkam oposisi lah. Jangan itulah cara berpikirnya. Konsolidasi nasional. Masa satu negara nggak punya mekanisme konsolidasi? Kita mau mendewakan apa sih? China negara komunis. Dia mengeluarkan 700 juta orang dalam satu generasi keluar dari garis kemiskinan. Kita merdeka hampir pada hari yang sama dengan China, dengan Korea Selatan, dengan Taiwan, dengan Malaysia dan Singapura. Itu hampir sama harinya itu pada tahun-tahun yang sama. Tapi ada konsolidasi yang harus kita pikirkan. Di sebelah sana ada kekuatan-kekuatan liberal yang juga masih sedang kacau, sedang tidak menjadi contoh yang baik begitu. Karena itu kita temukanlah jalan kita sendiri dan itu yang kira-kira saya ingat itu di Lembah Tidar itu mengajukan. Saya bilang saya merasa setelah 25 tahun di luar Pak Prabowo, lalu kemudian jadi presiden itu seperti the coming back of a leadership atau the coming back of a commander. Kalau kita sebagai intelektual bilang konsolidasi demokrasi. Tapi ini kembalinya kepemimpinan sebab diantara problem dari demokrasi adalah kita merasa seolah-olah prosedur itu sudah ada on the right track sehingga kita nggak peduli dengan manusia, termasuk pemimpin, sehingga kadang-kadang kita memilih pemimpin seenaknya juga, gitu. Seperti komplain orang sekarang kan, kok pemimpinnya di DPR kayak gitu, atau pilkada-pilkada hasilnya kayak gitu dan sebagainya gitu. Ya ini yang mesti kita pikirkan kembali. Kan kita sebagai pemimpin punya hak dong untuk memikirkannya dan kira-kira memutuskan apa yang baik untuk transisi yang baik ini gitu. Melihat setahun Pak Prabowo ini paling tidak di kelompok masyarakat sipil, di sebagian kelompok masyarakat sipil punya sedikit trauma dan ketakutan Bang tentang apa yang mereka sebut dengan dua hal. Satu, di politik disebut sebagai demokrasi komando dan di ekonomi sebagai kapitalisme negara. Ini aku baca sedikit editorial majalah Tempo yang mungkin merefleksikan ketakutan itu. Presiden terpukau oleh kapitalisme negara ala Tiongkok yang bisa mengelola kekayaan negara. Menurut Prabowo, pengelolaan ekonomi ala Cina merupakan wujud dari pelaksanaan pasal 33 secara konsekuen. Seperti Cina, Prabowo membuat Danantara sebagai induk perusahaan negara yang mengelola kekayaan negara. Seperti Cina pula, alat pemerataan kue ekonomi memakai koperasi. Itulah sebabnya ia membentuk Koperasi Merah Putih yang top down. Belakangan ia menambahkan tentara menjadi pengelola kekayaan alam dan penguasa lembaga-lembaga sipil. Maka setelah strategi ekonomi mulus, ia merambah ke solusi politik berupa demokrasi komando, istilah lain demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. Kita tahu Prabowo mengagumi proklamator Indonesia itu hingga meniru gaya pidato dan cara berpakaiannya.
Untuk mencapainya tiada lain caranya adalah mengembalikan seluruh tatanan negara ke era sebelum reformasi 98. Secara kalkulasi politik, Partai Gerindra bukan penguasa DPRD. Dalam koalisinya, Partai Golkar yang punya kursi di DPRD paling banyak, pilkada tak langsung hanya menguntungkan partai yang menjadi mesin Orde Baru itu. Jika melihat sejarah, Prabowo semestinya belajar dari ayahnya, Sumitro Joyohadikusumo. Pada tahun 50, Sumitro bergabung dengan PRRI dan Permesta. Keduanya memberontak karena kecewa terhadap pemerintahan sentralistik ala Soekarno. Maka penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung akan memicu kekecewaan orang banyak. Lebih dari sekedar hak pemilu langsung adalah kegembiraan publik berpartisipasi dalam politik. Perlawanan daerah bukan tak mungkin meledak dalam beberapa waktu ke depan. Ya, pilihan kata Anda itu tepat. Ini trauma. Jadi dan itu memang trauma itu ya tidak boleh dibiarkan. Dia harus ada healing untuk trauma itu gitu. Dan yang kedua ya itu menurut saya sih agak artificial juga, agak elementer lah persoalannya itu. Terlalu dangkal lah. Karena Prabowo itu manusia yang kompleks dalam pengertian ya dia mengerti tradisi barat ya. Saya kira beliau sering mengatakan itu, saya ini mengerti barat karena tinggal dan sebagian dari lifestyle-nya itu dia mengerti begitu. Ya kita lihat aja di mana beliau berkantor, cara beliau menerima tamu dan sebagainya itu orang-orang barat itu senang sekali gitu. Karena beliau mengerti ya. Manner. Speak with their own language ya Bang. Sangat begitu dan itu membuat orang tuh sangat kagum gitu. Jadi kosakatanya ini bukan baru belajar atau bukan baca skrip, tapi dia sudah mengerti. Karena itu dia terlalu sophisticated untuk diragukan soal Western culture kayak begitu. Yang kedua ini simply karena kita tahu keadaannya. Tapi ini soal trauma dulu ya. Soal trauma itu juga begitu. Tidak adil kita membebankan Pak Prabowo dengan apa yang terjadi 25 tahun yang lalu, yang itu sebenarnya konspiratif, ya tendensius dan banyak sekali lah kalau menurut saya sih, dan tidak membaca secara objektif apa yang terjadi sama Pak Prabowo begitu. Pak Prabowo itu berkali-kali bilang kalau mau dirumuskan saya ini adalah jenderal anti perang, dia bilang. Dari dulu coba dicek dia bilang. Tapi jangan larang saya mempersiapkan diri untuk berperang. Karena kalau kita mau damai siaplah berperang, kan beliau bilang begitu. Dan itu beliau ucapkan berkali-kali. Jadi beliau lagi mempersiapkan kita ya dan mempersiapkan pemerintahannya dan juga negara kita ini dalam situasi yang memang harus kita hadapi. Sehingga trauma-trauma itu ya perlu kita kita clearkan lah. Cobalah keluar dari trauma ini. Coba saya ingat satu hari ya. Saya diceritain oleh almarhum Pak Hadi Sasono karena waktu itu Pak Habibie itu oleh media asing disamakan dengan Idi Amin. Pernah itu, coba kalau ada riset begitu ya. Bukan John Robert Mugabe, beda lagi Bang. Ini Idi Amin yang karena kan dianggap ini kan Islam, Ijmi dan sebagainya kan begitu. Lalu suatu hari kata Pak Adi cerita ke saya itu Maria Ressa Maria Ressa itu datang ke rumah Pak Habibie sebagai presiden minta wawancara CNN waktu itu. Iya. Lalu ketemulah dengan Pak Habibie ini gitu. Lalu setelah ketemu dengan Pak Habibie, dialog gitu ya. Kaget dia shock gitu. Sampai saya ingat betul cerita ini, sampai Pak Adi bilang, si Maria itu bilang sama Pak Habibie, Mr. President, dia bilang, can I hug you? Dia bilang gitu. Saya boleh peluk nggak gitu? Come on, kata Pak Habibie kan orangnya kan begitu ramah terus pelukan begitu kan. Jadi kata ini, saking beratnya propaganda anti Habibie ini, sampai-sampai ada orang yang bisa percaya bahwa Habibie ini kejam, dia ini akan membunuh, dia itu seperti Idi Amin dan sebagainya gitu. Yang di brainwash di luar sana. Saya kira sekarang ini kita udah keluar lah dari hal-hal kayak begitu gitu. Dunia ini udah terlalu kompleks, sekarang ini ada artificial intelligence, alat kita untuk melawan sekarang udah pindah ke jempol kita masing-masing ya kan. Kita bisa viral dan sebagainya. Dunia ini sudah nggak ada tempat lah bagi otoritarianisme dan sebagainya. Jadi kalau kita mengembangkan trauma-trauma kayak begitu ya mohon maaf karena kita kekurangan alat aja untuk membaca kompleksitas keadaan gitu. Dan menurut saya
Ya, karena itulah kita mungkin perlu belajar membacanya secara lebih kompleks. Tapi kan tadi Pak Prabowo bicara soal realisme, Bang. Salah satu hal tesisnya Machiavelli yang paling kita kenal adalah tujuan itu menghalalkan cara. Ya. Ya, tapi dia Nah, nggak ini gitu. cara yang dikritik tadi. Iya, makanya. Demokrasi komando, kapitalisme negara, Pak negara Prabowo semua. itu membunuh semut aja dia nggak mau. Jadi kita ini kan alam pikirannya kan karena ini tentara, punya senjata, ini segala macam. Terus pikirannya kan ke situ kan, apalagi udah fitnah-fitnah. Dia tuh ada orang makan, ya kan? Terus ada semut atau lalat dikepok, dia tegur, dia bilang, Ya. emang kamu rugi kalau lalat itu makan sedikit makananmu? Dia bilang begitu. Jadi ini fiksi yang dibuat oleh orang-orang ini udah berlebihan menurut saya sih. Ya. Karena itu, ayo kita duduk lebih tenang. Sebagai generasi saya aja, sebagai generasi aja. Iya. Janganlah teman-teman ini terlalu jauh jarak kita dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu mungkin perlu penterjemah yang baik ya untuk menjelaskan keadaan. Tapi jangan kemudian mengembangkan fiksi. Wah, ini apa orde baru, ini nanti akan militer lagi. Ini partai Supremasi nanti sipil akan akan represif ya kan, semua orang akan come on lah. Ini kita bicara kapan ya kan, dunianya kayak apa gitu. Saya kira sekarang kita sangat jauh beruntung sekarang karena kita punya presiden yang literate, dia seorang intelektual, dia seorang pembaca buku. Saya kira saya bisa bilang kita ini lebih untung daripada rakyat Amerika sekarang ini. Iya ya. Kopi revolusi. Oh, kopi ya? Oh, Mantap. Kopi revolusi. Ya kan? Iya, jadi orang mulai ketakutan dan tidak terbiasa dengan cara Pak Prabowo. Semua partai dikelola, ada koalisi permanen, pilkada langsung direvisi. Bahkan ada tension katanya Pak Prabowo ingin mengembalikan Undang-Undang Dasar seperti sedia kala, Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dan membentuk GBHN, ada istilahnya Tapi PPHN. itu kan pernah kita tanya kan, yang soal pemilihan di MPR beliau bantah kan. Ya, kalau pemilihan presiden di MPR beliau Bantah. nggak mungkin, Nggak mau. nggak setuju. Rakyat marah. Ya. Tapi soal pilkada rasanya cukup clear, paling tidak itu terlihat dari suara Dulu koalisi. nanya ke Bang Fahri, beliau idenya lebih ekstrim, Bos. Iya. Gubernur tunjuk aja, nggak usah Iya, sendiri. iya. Enggak, saya bilang gini, coba lihat DKI aja, keadilan bagi warga DKI. Ini satu contoh ya. Di DKI ini tidak ada pilkada bupati dan wali kota. Gitu. Ya, orang DKI-nya diam-diam aja dari dulu juga gitu. Yang kedua di sini nggak ada DPRD kabupaten kota. Iya, di Jogja juga nggak ada pemilihan Iya, gubernur. di Jogja gubernurnya ditunjuk oleh darah gitu. Iya, ditunjuk oleh daerah. Iya kan. Jadi kadang-kadang kita kan melebih-lebihkan. Ya. Enggak, ini kita ngomong aja dalam satu tahapan. Karena kan begini ya, di luar kenikmatan untuk berpikir, untuk berpendapat dan sebagainya juga ada soal lain untuk keluar dari trauma tadi itu. Ya, melebih-lebihkan atau menisbatkan kesalahan pada satu orang, saya kira itu kecelakaan yang terus-menerus berulang dalam sejarah kita. Sehingga harusnya kita mulai meninjau kepada sistem gitu. Dan yang dimaksud dengan sistem ini di sini kan ya sistem yang sudah ada. Saya kira amandemen konstitusi yang kita lakukan itu valid begitu. Cuman pelaksanaannya perlu dievaluasi. Saya termasuk orang yang setuju dengan amandemen kelima dari dulu. Saya termasuk yang memperjuangkan amandemen kelima, tapi belum kejadian. Karena kita perlu konsolidasi. Kita bisa mengatur keadaan yang lebih baik. Jangan terlalu pesimis dan seolah-olah ini sudah selesai gitu. Seolah-olah. Kadang-kadang ya, saya kadang-kadang melihat juga itu kan mengentertain ugal-ugalan yang berlebihan ini juga ada ongkosnya yang cukup mahal. Nah, kita pikirkan ulang aja itu. Saya kan suka bilang, saya bukan juru bicara di partai politik atau apa gitu, karena partainya juga belum ada suara di DPR begitu ya. Tapi sebagai intelektual yang melalui ini, saya ikut dalam sidang-sidang amandemen, 4 kali amandemen. Saya anggota MPR dan kemudian menjadi tenaga ahli dari panitia ad hoc.
Jadi saya juga mengerti apa yang terjadi gitu. Ya. Jadi ya Anda lihat itu kebablasan waktu itu 4 kali itu sehingga mungkin Pak Prabowo merasa perlu kita kembali dulu. Nanti mungkin kita set awal lagi. memang itu kan Kita amandemen terjadinya lagi. sangat ringkas. Kalau di dalam tradisi beberapa negara itu kan amandemen itu sekali sekian tahun, kemudian sekali sekian tahun. Ini kan kita diringkas dalam 1 tahun, ya kan? Antara 2000 sampai 2003 kan kira-kira lah. Itu terjadi 1 kali 4 gelombang amandemen. Sehingga setelah itu kita nggak mau lakukan perubahan gitu. Padahal saya kira setelah kita pikirkan ada banyak ahli yang memikirkan. Kemarin Pak Jimli juga meluncurkan buku kan, Ya, yang amandemen kira-kira kelima. arahnya amandemen kelima, dan saya setuju itu kita memikirkan amandemen kelima. Terlalu banyak yang harus kita konsolidasi. GBHN menjadi krusial lagi Bang. Itu juga salah satu poin yang Sebenarnya gini oleh Pak ya. Muzani juga di highlight agak serius. Sebenarnya itu, kan DPR. gini ya, dalam ilmu manajemen dan organisasi sendiri ada tren gagalnya long term planning itu. Ya. Jadi secara teoritis sebenarnya long term planning itu punya masalah. Ini istilahnya sekarang tuh mereka anak-anak startup tuh nyebutnya sprint, Bang. Ya. 2 minggu gitu, misalnya 4 Dan karena itu kita perlu memikirkan kalau kita mau memasukkan itu kepada dokumen-dokumen yang baku dan kaku gitu, mana yang perlu dimasukkan. Saya kira tidak harus menggunakan pola-pola lama, tapi susunlah sebuah negara tadi itu dengan konsep statecraft tadi, Ya. yang membuat negara ini bisa mencapai kemajuan yang lebih hebat. Kita ini merdeka bareng dengan Tiongkok, dengan Malaysia, dengan Korea Selatan, dengan Taiwan, ya karena Taiwan dengan China itu sama, Singapura, Malaysia kita anggap sama lah gitu. Tapi in term of income per kapita ini kan jaraknya jauh banget ini sekarang. Kita ini Malaysia udah 2 kali kita, China 3-4 kali kita. Taiwan itu mungkin sudah 6 kali kita. Singapura itu 10 kali kita. Pendapatan per kapitanya. Sumber daya kita dahsyat, sumber daya alam kita dahsyat. Apa yang kurang gitu loh. Jadi Pak Prabowo menggunakan kata statecraft itu untuk memikirkan kembali bahwa cara kita menuju masa depan itu bisa kita tata dengan baik sehingga kita mencapainya dengan baik tanpa mengorbankan banyak hal. Tanpa mengorbankan manusia, mengorbankan lingkungan, dan tidak ada yang kita korbankan. Karena kita memikirkannya secara baik. Bukan kemunduran lagi Bang ya. Ketika Nggak ada kita kemunduran. reset semua dan kita start over. Makanya saya gitu. menyebutnya itu amandemen kelima supaya ini tidak perlu ditarik ke belakang. Kita itu justru konsolidasinya ke depan. Sehingga kalau kita konsolidasinya ke depan, ini satu kemajuan. Semua begitu. Saya mohon maaf ya, dulu saya kalau di keluarga kecil aja kita raker, ya kan? Keluarga kecil loh. Ini negara ini, ya kan? 17.000 pulau, ada 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, ada 8.300 kelurahan, 8.200 kecamatan, ada 75.817 desa. Ya. Ada 1,3 juta RT di dalamnya. Ya. Ada 93 juta keluarga di dalamnya. Paten juga. Ada 298,5 penduduknya juta. Ada 83 juta target penerima MBG. 86,2. Dan lain-lain. 86,2. Ini dahsyat, ini negara besar sekali. Sehingga memang perlulah kita menegaskan hal-hal yang ya kalau saya tadi itu yang saya bilang, kalau saya bicara banyak hal itu ya misalnya ya, ini misalnya visioner Pak Presiden, begitu dilantik bulan Oktober, November, Desember, Januari dia siapkan itu Impres DT-Sen. Ini dahsyat, ini nggak pernah kita mikirkan secara baik. Kata beliau satukan data, keluarlah Impres DT-Sen 25 Februari 2025. Ya. Sehingga semua orang punya data yang sama. Karena data kita ini scattered, masing-masing orang pegang data. Masing-masing orang bekerja tanpa arah. Masing-masing orang bekerja dengan pikirannya masing-masing. Ya. Apalagi karena perbedaan antara partai
Yang menang pilkada kabupaten berbeda dengan yang menang pilkada provinsi. Akhirnya yang memenang pilkada kabupaten dan provinsi saling meniadakan program. Dan itu kan menciptakan pemborosan yang luar biasa. Urusannya jadi panjang. Dan urusan jadi panjang dan ya tadi itu gitu. Kita mengulang-ulang suatu yang sudah hampir selesai, cuman karena yang menang lawan politiknya yang sudah mau selesai dipidanakan, ya kan, dilaporkan kepada penegak hukum, lalu ini dibatalkan, dibiarkan mangkrak mulai dari nol. Itu uang siapa? Uang rakyat. Apa rakyat happy dengan metode seperti itu? Tidak happy. Uangnya yang hangus kok gitu. Nah ini yang mesti mulai kita pikirkan pelan-pelan dan kita konsolidasi. Masa beginian aja kita nggak mau? Nah, takut banget gitu. Bang, kita ini kan mengundang abang sini kan bukan sebagai wamen penuh sebenarnya, tapi sebagai Wamen apa? Bukan sebagai wamen penuh. Memang wamen penuh. Emang wamen iya itu lah pertanyaan. Tidak sepenuhnya sebagai wamen. Itu dia maksudnya. Ya, tapi lebih ke filsuf pemerintah Bang kita undang di sini. Resi. Iya kan? Resi kami. Nah, salah satunya isu yang juga penting Bang untuk dijelaskan adalah soal deep state. Nah, deep state ini juga hal yang akhirnya kan menjadi simpang siur di publik bahwa Pak Prabowo apapun dicurigai asing semua. Agen asing, semuanya permainan asing gitu. Kalau saya sebagai orang yang sosiolog gitu ya, karena dulu saya meneliti di sosiologi itu soal potret intelektual, biografi orang intelektual gitu ya. Saya bisa coba memahami alam pikir Pak Prabowo yang memang ketika kita bicara CIA itu sesuatu yang jauh. Tapi kalau Pak Prabowo yang ngomong KGB sama CIA, mungkin waktu hari-hari sejarah beliau eksil itu ketemu fisik sama orangnya gitu kan, misalnya gitu. Jadi asing itu merupakan sesuatu yang konkret, bukan yang abstrak seperti yang saya bayangkan gitu. Nah, tapi kan bagi majority masyarakat Indonesia asing itu adalah hal yang abstrak, seperti halnya saya juga hal yang abstrak, walaupun saya bisa mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo gitu. Nah, ini sekarang kemarin tuh kita bertemu panjang lebar kali tinggi, salah satu isu yang menjadi hambatan daripada pembangunan itu adalah deep state. Bagaimana organ-organ atau kekuatan internal yang ada di dalam birokrasi sebagai yang merupakan distributor daripada state resources gitu ya, yang menjadi distributor dari sumber daya negara itu menjadi penghalang terhadap ide-ide kemajuan yang ingin dibangun oleh elected government gitu. Nah, deep state ini yang memegang kontrol sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang ada itu menjadi obstacle gitu. Abang gimana memandangnya, Bang? Kalau kita romantis ya, jadi kita ingin melihat dunia tanpa pertengkaran, tanpa musuh gitu. Kadang-kadang itu juga bagian dari tren berpikir gitu. Sampai saya sendiri waktu mempelajari konflik-konflik dalam agama misalnya itu kan luar biasa itu. Jadi bagaimana ini sengketa terhadap produk Tuhan ini, dan Tuhan menceritakan bahwa ada persengketaan itu gitu. Jadi ya konflik itu sepertinya memang realistis gitu. Sehingga kalau tadi kita mengutip Thucydides dan sebagainya itu ya aliran-aliran yang sangat realistis untuk kita pelajari dan kita sadar, karena memang kadang-kadang sebagian dari orang Indonesia itu karena merasa dirinya baik, dia tidak percaya bahwa dia punya musuh gitu. Dan mungkin itu abstrak. Iya, dan itu mungkin menyebabkan kita agak lama dikuasai oleh orang lain gitu. Jadi kadang-kadang saya suka bandingkan antara Turki kita bilang sekarang dengan orang Indonesia. Orang Turki itu muncul dengan mindset berabad-abad menguasai orang lain. Ottoman. Iya, Ottoman dan sejarah superior ya. Sebelumnya ya orang-orang dari Asia Tengah. Tapi orang Indonesia itu muncul dengan mindset dikuasai orang gitu. Dijajah lagi kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang mengajarkan kepada mereka bahwa tadi itu ada orang tidak suka sama kita, ada orang merancang sesuatu yang tidak baik pada kita. Itu kadang-kadang sulit gitu. Wah, semua orang tuh baik gitu. Makanya suka banyak yang menyesal dan seterusnya kan. Jadi saya kira siapa yang menyesal? bahkan saya kan begini.
Saya sendiri karena melihat Pak Prabowo dari awal, dari cara dia ngomong, kok berani betul ya misalnya gitu. Kadang-kadang waktu itu kan nyenggol-nyenggol juga kebijakan Pak Harto. Kalau kita waktu itu masih muda, beliau tentara ya. Iya. Tapi Crown Prince. iya kalau udah bicara tentang keadilan, ya kan, gap, ya kecemasan dia kalau istilahnya tadi itu yang kaya terlalu kaya dan yang miskin tertinggal gitu. Kecemasan dia tentang sebab-sebab terjadinya kerusuhan sosial dan sebagainya. Itu mengerikan juga pada waktu kita muda kita mendengar beliau ngomong begitu. Pada beliau di dalam pemerintahan kan dia ada sisi intelektual ya kan. Jadi kalau saya lihat, waduh ini orang bagaimana bisa diterima oleh kelompok-kelompok mapan itu ya. Kalau kayak begini ngomongnya. Dan menurut saya benar. Pak Prabowo itu termasuk kandidat yang tidak diinginkan. Menurut saya. That's why 3 kali kalah gitu 3 aja kali kan. kalah. Kita nih lagi mau nulis buku belajar kalah dari Prabowo gitu. Iya memang. How to lose the election one on one. Jadi saya melihat itu dan itu yang saya mau bilang ke teman-teman bangsa Indonesia. Saya ingat dulu saya pidato di Bidakara situ, ada satu acara dibikin oleh Universitas Kebangsaan itu tentang strategi transformasi bangsa. Kita mendengar pidato Pak Prabowo. Saya mengajak semua orang, terutama yang besar-besar, yang kaya-kaya, tolong jangan salah paham lah kali ini. Pak Prabowo nggak mau mematikan yang kaya, yang besar. Anda mau diberikan tempat untuk bertarung secara gagah di banyak tempat yang bangsa ini memerlukan petarung-petarung hebat seperti Anda. Tapi tolong Anda perhatikan ini ada rakyat kita yang susah. Ada rakyat kita itu yang harus diangkat dari kemiskinannya. Karena memang miskinnya sangat papa begitu. Begitu cara kita memberikan makna supaya Pak Prabowo ini jangan menjadi elemen yang didesain dan direncanakan jadi musuh. Sebab saya masih melihat itu ada banyak yang kayak begitu. Ya. Dianggap ini akan merampas kekayaan mereka, ini akan mempersulit hidup. Enggak. Ini POV-nya konglomerat nih, yang merasa Saya melihat kena setrum lah. siapapun kelompok, misalnya sekarang ini, kok bisa ada kelompok pengusaha lah begitu yang secara ngawur menguasai kebun ya 4 juta hektar, Ya. tidak bayar pajak, tidak bayar kewajiban-kewajiban kepada negara dan lain-lain. Ya siapa yang nggak marah soal itu ketika teman-teman NGO sibuk bicara Prabowo nggak komit berantas korupsi, dia nggak mengesahkan undang-undang perampasan aset, dirampas sama Pak Prabowo itu aset itu. Nggak pakai undang-undang. Dia nggak peduli, Nggak pakai undang-undang dia juga, rampas karena terlalu kentara. Ini orang sudah dibuktikan, sudah diputuskan, tapi nggak berani dihadapi aja. Kata Pak Prabowo, kalau penegak hukum nggak berani, saya anggap ini invasi nih. Dan kira-kira begitu kan. Jutaan hektar lahan kalau dikuasai secara ilegal sama orang kan bisa dijadi tempat untuk macam-macam kegiatan orang lain, penyelundupan dan sebagainya. Nah, jadi mengikuti Pak Prabowo ini, jadi saya bisa mengerti kenapa orang tuh bisa takut sama dia gitu. Bisa juga salah paham sama dia. Apalagi kita kan tidak biasa ya. Coba lihat, kalau Soekarno itu mungkin bukan lahir di zaman revolusi, mungkin kita akan salah paham juga sama Bung Karno dari cara dia bersikap, berkata gitu. Pak Habibie contohnya, ya kan itu kan tidak cara berbicaranya juga kan Nggak umum lah gitu. Orang umum. Nah ini juga bisa demikian, tapi saya mengatakan Tuhan memberikan amanat kepada Pak Prabowo ini pada usia 74 tahun. Menurut saya cukup untuk mengatakan memang kita perlu berbaris bersatu untuk melihat rencana-rencana besar yang sedang kita pikirkan ini. Bang, bedanya waspada sama paranoid apa Bang ya? Karena sebagai orang merasa bahwa kayaknya nggak ada apa-apa, kenapa Pak Prabowo terus takut gitu? Kenapa Pak Prabowo khawatir sekali bahwa ini sel-sel ini udah masuk ke dalam tubuh birokrasi, tubuh negara sehingga musuhnya itu di dalam bukan di luar gitu? Saya kira gaya yang kita berlebihan memandangnya. Kalau beliau seorang intelektual, tumbuh dalam tradisi militer, dia jenderal dan dia melihat peperangan, dia melihat orang dibunuh, dia melihat negara yang dikuasai, dia melihat strategi orang melumpuhkan negara lain. Kalau dia mengumumkan alert system, alert warning seperti itu kepada kita, saya kira
kita mesti menerjemahkan bahwa memang kita perlu juga punya kewaspadaan. Ya hari gini masa ada kepala negara culik. Hari gini ada kota yang yang sudah bertahun-tahun diisolasi seperti penjara terbuka. Hari gini sekarang ada mobilisasi untuk keluar dari Iran karena kemungkinan besok bisa ada bom nuklir jatuh ke Iran dan Iran melakukan hal yang sebaliknya. Dunia ini kejam loh kalau kita serius memikirkannya. Lagi nggak umum juga. Lagi nggak umum. Dan kalau Pak Prabowo mengingatkan itu ya kita harus menerjemahkannya secara benar. Masa kita sadar setelah bom meledak di depan kita? Kan nggak boleh begitu dong. Jadi pembangunan ratusan batalion baru yang ditentang oleh masyarakat sipil itu juga respon mutakhir dari Pak Prabowo terhadap situasi terkini, atau memang ini wishlist selama beliau? Itu solid itu. Dalam cara membaca keadaan itu solid. Lu kan sebagai aktivis 98 nih Bang, yang membuat TNI kembali ke barak gitu. Melihat situasi sekarang Pak Prabowo dianggap menghidupkan kembali nih. Jadi nuansa militerisme. Rakyat tuh seneng karena Ibu Susi ngebom kapal ikan aja. Udah senang gitu loh. Tapi kita lupa bahwa ya benar juga loh. Bahwa ribuan kapal ikan itu ada. Dan dengan kita bilang, ini saya tambah militernya, semua retreat. Dia mundur semua. Dia takut, karena kita bersiap secara benar gitu. Sekali lagi, Pak Prabowo bilang, saya ini bukan jenderal yang suka perang. Bahkan kalau dicek riwayatnya, saya itu anti perang. Tapi jangan larang saya untuk mempersiapkan perang, karena cara damai adalah mempersiapkan perang. Jadi sebagai aktivis 98, civis pacem parabellum. Sebagai aktivis 98, Anda mengerti? Ngerti. Keinginan Pak Prabowo menambah. Dulu gini ya, kalau kita sebagai aktivis itu kan kita berdiri di satu pihak. Karena kita kan memang ya tempat duduknya masih di bawah. Sekarang kan dengan pengalaman, kita banyak membaca, kita banyak mengerti persoalan, mengalami pergaulan global, melihat elit-elit kita dan sebagainya, kita menjadi mengerti bahwa kita nggak boleh main-main mengelola bangsa, dan tidak ada bangsa yang bisa besar karena dikelola secara main-main, tidak ada. Jadi kalau kita stuck gitu ya, dibandingkan negara-negara yang saya katakan tadi merdeka pada saat yang samaan dengan kita, mungkin karena kita agak main-main. Dan elit kita senang dengan main-main dan trauma, wisha-wishi, omon-omon begitu. Sekarang kita harus agak serius memikirkan dan mengkonsolidasikan. Kritik saya kepada elit kan banyak sekali. Partai politik misalkan saya kritik, bagaimana partai politik nggak ngerti cara keluar dari tuduhan korupsi, ya kan? Ya, cari uang untuk membiayai politik, tidak diatur sehingga semua bisa dituduh korupsi dan akhirnya rusak semua. Jadi maksud orang berpolitik menjadi negarawan tiba-tiba dibenci oleh rakyat. Ini kita mesti baca ulang dan kita kembali atur dan tata kehidupan kita, dan menurut saya ini waktunya. Karena dipimpin oleh Pak Prabowo yang punya pengalaman dan bisa menjadi elemen pemersatu. Mungkin setelah Pak Prabowo kita nggak bisa ketemu lagi yang modal sosialnya untuk menjadi pemersatu sekuat beliau. Kalau disematkan Pak Prabowo punya cara demokrasi komando itu menurut lu gimana? Ya terkonsolidasi, koalisinya permanen, nggak ada pilkada, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Apa sih yang kita takutkan ini sebenarnya apa sebenarnya, ya kan? Kan begini, kita ini mau jadi orang jahat atau mau jadi orang baik? Kita ini keturunan orang baik. Keturunan orang baik kita semua. Dan kita kan orang baik memang. Nggak ada niat kita untuk merusak ya dan sebagainya gitu. Dan saya tidak melihat Pak Prabowo itu ada resistensi kepada kelompok manapun. Karena yang beliau pikirkan adalah, kita nggak bisa hindari lah beliau punya pengalaman sejarah. Tapi yang kita punya sekarang ini orang yang paling berpengalaman dan orang yang paling mungkin punya modal sosial untuk menghubungi semua orang yang bisa diajak bareng-bareng itu ya beliau. Sehingga beliau yang bisa, menurut saya sih sekarang ini kita gabung lah. Jadi karena itulah misalnya ya, ikhtiar orang-orang untuk memisahkan beliau dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Mega, dengan Pak SBY dan lain-lain. Saya kira
kita hentikan lah. Ini ada kepentingan besar nih. Tokoh-tokoh kita ini harus tetap bersatu. Sedih loh kita ngelihat Amerika mau sedemokratis apa kita coba ngelihat Amerika kayak gitu, ya ampun. Mengerikan ya. Coba lah teman-teman. Hukum internasional jadi relevan lagi tuh Bang. Nah, gue sambil bercanda kan mau bilang kemarin tuh si Panji kan tinggal di New York kan. Tolong lu lihat lah presiden lu di situ kayak apa gitu loh. Terus bikinlah perbandingan dengan Indonesia. Mengerikan bos. Ampun deh. Ya situasi ini nggak masuk akal gitu loh. Tapi lu udah lihat belum tweetnya Donald Trump terakhir? Dia tambahin tuh pekerjaannya dia acting president of Venezuela. Waduh macam-macam lah. Dia nge-tweet sendiri Bang. Emang agak-agak sembarangan dia ngancam orang, dia maki-maki wartawan, dia sembarangan orang bilang fake news aja. Dalam konteks itu kita jauh lebih jauh lebih beradab lah. Itu yang saya mau bilang nih, Panji perlu bikin ini komentar soal beginian ini gitu. Karena kita nggak boleh begitu. Kita harus melihat apa yang kita punya ini. Satu modal besar. Jarang loh kita bisa punya, ya mohon maaf ya, saya bukan mengkultus individu kan, tapi mode-nya sekarang kan memang ada dalam leadership Pak Prabowo. Untung loh kita punya pemimpin yang konsolidatif. Seperti kita senang waktu Bung Karno memimpin kita, karena kekuatan narasinya membuat Sabang Merauke bersatu. Untung kita punya Pak Harto karena kemampuan organisatorisnya membuat negara, organisasi pemerintahan dan negara itu kuat. Dan formasi yang dibentuk oleh generasi Bung Karno dijaga oleh Pak Harto. Institusi negaranya dia bentuk, eksekutif, legislatif, judikatif, tentara, polisi dan sebagainya, dia bangun itu. Ya sekarang kita sudah hampir 80 tahun, udah lebih dari 80 tahun kita merdeka. Untung kita punya Habibie yang membuat reputasi global kita oke. Kita punya Gus Dur yang punya kekayaan intelektual untuk dihargai oleh dunia dan juga oleh masyarakat kita sendiri. Habis itu kita punya Pak SBY dan Bu Mega lu lewatin. Habis itu Bu Mega, Gus Dur, Mega, ya. Bu Mega karena tradisi dari Bung Karno yang beliau bawa. Lalu kita punya Pak SBY dan Pak Jokowi. Dan sekarang menurut saya untuk kita teruskan apa yang kita punya ini luar biasa. Sehingga daripada kita mengembangkan konflik tradisional, satu memecah elit, kedua menganggap pemerintah tidak punya niat baik, dan yang diserang itu adalah elemen-elemen yang emosional, bukan yang intelektual, bukan delivery daripada delivery daripada pemerintahannya, tapi soal-soal yang mohon maaf tadi itu ya emosional dan tidak bisa kita perdebatkan, karena yang kita perdebatkan perasaan kan jadi repot gitu. Saya kira kita kembali mode-nya adalah konsolidasi, dan dalam banyak hal saya setuju survival mode harus hidup. Ini bangsa kita ya. Iya, ini bangsa-bangsa sedang mau perang, masa kita juga perang di dalam, kan nggak benar dong. Bukan kita yang ingin memecah elit Bang, karena ada elit pula yang memecah diri sendiri itu, ini kan. Saya Abang tidak kan mungkin juga tahu sendiri. Saya tidak mungkin di dalam membela kan elit. Punya pengetahuan dan perasaan yang sama dong. Saya tidak mungkin membela elit karena juga kultur saya bukan kultur elit sebenarnya gitu. Tapi elitnya harus introspeksi ya. Kemarin itu kan saya suka membaca kan, kenapa sih peristiwa Agustus terjadi? Tiba-tiba ada elit yang kelihatan berpesta oleh rakyat, dibacanya begitu, ya kan? Sementara kelompok miskin kota, ya urban poor ini tertekan hidupnya oleh banyak kebijakan, baik global maupun nasional. Akhirnya rumput ini kering, ada peristiwa ditabraknya ojol itu, meninggal, terjadilah kebakaran gitu loh. Saya kira sekarang ini mood kita adalah kita coba ciptakan suasana yang dingin, ya kan? Lalu kemudian delivery kepada rakyat sebaik-baiknya. Pak Prabowo itu menurut saya ya, dalam sejarah Indonesia inilah presiden yang paling agresif membelanjakan sesuatu untuk rakyat. Coba lihat itu postur APBN itu hampir semuanya untuk rakyat. Militer sebagian sama rakyat. Nah, tapi kan ini juga jadi problem Bang, yang banyak kita dengar sekarang bahwa
tadi trauma atau waspada atau paranoid bahasanya Budi tadi itu terkait dengan orang-orang kaya di Indonesia. Bagus. Bagaimanapun orang kaya ini kan kita bukan membela orang kaya, tapi ada paradigma perspektif berpikir melihat bagaimana orang kaya ini juga punya kontribusi yang tidak kecil untuk kehidupan bernegara gitu. Nah, salah satu elit yang saya sempat ketemu ini bahasanya bagus banget. Ini setrum-setrum ini kalau kebanyakan disetrum orang bisa mati. Kalau kebanyakan setrumnya, iya kan? Kalau sesekali masih kaget. Kalau sekali masih kaget. Tapi kalau setrum terus lewat juga kan gitu bang, ya kan? Nah yang kedua problemnya adalah orang-orang kaya ini mereka kerja bener aja dan untung banyak. Kita negara belum tentu sejahtera. Apalagi mereka nggak untung, apalagi mereka nggak bekerja dengan nyaman. Ini kan bisa jadi beban negara. Nah pertanyaan saya sebenarnya, mereka ngoplik aja, selesai kita. Kita tuh selalu dengar kebocoran Pak Prabowo ini ya. Saya juga lupa nanya waktu itu ketemu kan. Tapi ini menjadi hayalan saya, bukan lupa nanya. Jadi ini menjadi refleksi saya juga. Ya mungkin saya ingin tanyakan ke Bang Fahri. Sebenarnya swasta dan negara ini bagi Pak Prabowo, swastanya itu negaranya ini mau bertindak sejauh apa sih bang? Kadang-kadang kan kita lihat penggilingan padi, negara ambil alih. Ini negara ambil alih, perkebunan negara ambil alih. Semua negara. Padahal kalau kita lihat kalau bukan negara dan antara. Dan negara juga. Iya 3/4 negara. Iya, makanya kita mau bertanya juga. Padahal instrumen utama keuangan negara itu adalah APBN. APBN ini kalau diukur-ukur aktivitas dampaknya mungkin 20-30% aja terhadap agregat gitu. Iya. Tapi Anda percaya nggak ada yang namanya rakus? Serakah. Greedy, percaya. Kan kapitalisme itu judul filmnya itu kan greed is good, money never sleep. Kan gitu kan. Ya, kita setuju bang. Kalau itu kita memang setuju. iya. Jadi begini ya. Bukan itu nature-nya. Tapi itu, mau itu kan. ya, That is materialism, kapitalism kan. Tapi maksudnya gini. Ya ini kan pengalaman sudah setelah jalan ya. Saya memaknai ketika Pak Prabowo itu. Jadi saya ingat ini dulu saya ngambil mata kuliah koperasi di Fakultas Ekonomi UI itu. Yang ngambil di zaman saya tahun 90-an gitu. 92-an gitu. Di zaman saya ngambil koperasi itu cuma 4 orang tuh satu kelas. yang ngajar Prof. Sri Edi Swasono. Sri Edi Swasono. Jadi begitu dia mau jadi skrup oligarki. Bukan begitu dia masuk. Ya ini anak FE kan kerjaannya kan di situ di Sudirman Tamrin. Begitu ada masuklah Prof kan. Berapa orang kalian? 4. Ini hari pertama ngajar nih. Karena kalian ngambil koperasi itu artinya kalian sudah pintar. Semua aku kasih katanya. Dia langsung udah mandatory Iya. Yang 3 lainnya siapa itu bang? 3 lainnya siapa bang? Ada kawanku lagi yang kita. Bang, masih ngajar nggak Prof Edi? Prof Sri Edi Swasono ngajar. Ini pesan buat anak FPUI ya. Bang, 3 lainnya itu siapa teman abang? Adalah teman seangkatan. Jadi begini ya. Memang kalau beliau bilang minta kita kembali ke koperasi, memang di luar. Saya juga kaget ya di Fakultas Ekonomi UI itu tiba-tiba. Dulu saya memimpin kajian ekonomi Islam. Nih teman-teman gitu. Salah satu dosen pembimbing kita itu Pak Anies Mata tuh karena beliau mengerti ekonomi Islam. Tiba-tiba sekarang tuh sudah ada 2 program studi tuh. Jadi ada juga perlawanan terhadap greedy itu tadi. Tapi begitu beliau bilang kita bikin 80.000 koperasi. Sebenarnya pesannya adalah ayolah kita kembali ke ekonomi kekeluargaan gotong royong ini. Ya kan? Janganlah rakus begini kita, ya kan? Dan kadang-kadang kerakusan ini kan diajarkan oleh ideologi itu gitu. Ditambah dengan politik yang liberal, rusak kita. Berbagi menjadi jarang, ya kan? Kontrol terhadap kaum kapitalis ini gila-gilaan lah. Ya, saya sendiri, ya ini mohon maaf, saya ditugaskan kan untuk mengontrol bank juga kan. Memang ada ideologi perbankan kita itu nggak suka ngurus rakyat. Ada. Senangnya ngurus korporasi. Ngurus rakyat itu nggak seneng.
Oh, makanya kelihatan tuh ketimpangan kreditnya untuk rakyat dan untuk korporasi besar tinggi sekali. Memang ada. Tapi apa bedanya Bang ngurus, ya maksudnya salah satu paradigmanya kan mengurus sektor private ini juga mengurus rakyat. Iya, karena mereka urus membuka rakyat, ratusan nanti juta teorinya lapangan kan kerja. trickle down effect, urus yang besar-besar aja, nanti yang besar ini kan meneteskan ya kan ke bawah, dan itu kan nggak benar, karena tadi itu kan yang buka lapangan kerja Bangku. iya, tapi kan Kita UMKM aja punya buka lapangan kerja. Iya, Bang. jangan sampai kita justru ngajuin- yang begini yang mesti diperbanyak. Jangan sampai kita ngajuin kredit udah nggak boleh. Itu nggak saya boleh. dulu ingat itu almarhum Pak Adi Sassono bilang tuh, itu yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak. Ya benar. Memang itu terjadi, bos. Kita kan nggak usah baca itu. Orang ekonomi ngerti yang namanya Gini of coefficient, ya kan. Lalu kemudian penguasaan tanah, penguasaan lahan, itu kan bahaya. Ketimpangan itu apa itu Arab Spring itu? Itu kan ketimpangan, Pak. Lalu kemudian seorang pedagang sayur, ya kan, yang selalu diperas gitu ya, karena dia hidupnya sempit, dia bakar diri, meletuslah itu satu negara, terbakar 12 negara di Timur Tengah itu meleleh gitu. Jadi jangan main-main soal apa namanya itu greed ini, perasaan tidak adil, melihat ketimpangan yang luar biasa itu berbahaya. Bukannya itu sinyal yang kurang baik ya Bang, ketika di saat sekarang kita butuh tadi gotong royong, terutama dari private sector, karena negara nggak bisa jalan sendiri. Sementara ketika ada wajah-wajah private sector yang kena setrum-setrum tadi Satgas PKH merampas ininya, mungkin memang betul iya, cuma terlalu Gini, saya mau membahasakan bahasa Budi nih Bang. Lo ngerti maksud gue? Jangan sampai greedy-nya pengusaha jadi greedy-nya negara hari ini gitu loh. Sehingga orang takut ekonomi kita stop atau capital outflow. Wah, gue mending di Vietnam aja, gue lebih enak. Maksud gue itu kan juga perlu dikhawatirkan Gimana juga tuh menurut Bang. Abang sebagai filsuf ini? Sebagai Itu yang kalau Pak Tucidides Purbaya, itu kan. kayak yang Pak Purbaya bilang itu kan di zaman Pak SBY private yang kerja, di zaman Pak Jokowi negara yang kerja. Sekarang mau saya seimbangkan kan, kira-kira begitu kan. Makanya di hari pertama itu dia keluarkan itu uang dari rekening negara, dia taruh di BTN bank. dapat nggak Bang? 200 25 triliun. Tapi penyerapannya gimana? Di- Dibagi- Penyerapannya yang sulit. Karena itu tadi iya kan. kan? Itu yang saya bilang Ya, ya. siapa lagi yang mau nyerap Bang? Gubernur Bank Indonesia tuh bilang November tuh undisbursed loan kita 2.500 T loh Bang, yang kagak terserap. Artinya kan orang ngeri Kita udah ngambil kuliah- kredit. Bang izin, kita udah kuliah finance sekarang Bang. Abang hati-hati juga. Iya, ada dikit juga. Tapi yang ngambil koperasi Nggak ini memang visi-visi. ya. Tapi maksudnya begini, faktanya ada ketimpangan. Makanya kalau yang Pak Prabowo bilang itu kan, saya nulis buku kok nggak dibantah gitu kan, isinya buku itu cuma 2. Satu, ini ada kebocoran, dan dulu Pak Mitro sebagai begawan ekonomi tahun 91 kan pidato di Kongres IC di Surabaya. Ini promotor metronomik nih Bang, jangan lupa Bang, ya kan. Terus ya itu dia udah bicara ketimpangan zaman Orde Baru loh. Nah sekarang Pak Prabowo nambah kebocoran itu juga di sumber daya alam, dan bener lah itu. Udahlah saya kalau bicara sumber daya alam agak mengerikan karena saya tahu bagaimana perusakan kepada lembaga-lembaga penegakan hukum itu mengerikan itu. Jadi pemegang kendali iup-iup ini benar-benar itu nukangin pengadilan, polisi, jaksa itu gila-gilaan. Karena duitnya itu gampang banget. Ada orang tiba-tiba kekayaannya nambah sekian triliun hanya karena nemu satu petak tambang yang isinya tambang yang lagi booming lah, nikel atau apa begitu. Dan itu kemudian dia bertindak seolah-olah semuanya dia bisa lakukan. Abang main benur aja gagal Abang kan. Gimana mau main tambang Abang ini? Jadi Kata dia lu jangan gitu nih, gue lagi berusaha. Jadi itu memang benar, ini kebocoran ini mesti kita hadapi, korupsi dan sebagainya. Dan waktu beliau memotong 300 triliun di awal, itu sinyal kepada birokrasi untuk hemat, untuk efisien, untuk mengembangkan nalar lebih daripada belanja gitu. Dan itu saya kira justru kita mesti menganggap bahwa Pak Prabowo justru mau membalikkan negara sebagai regulator dalam banyak hal. Karena begitu Anda tarik belanjanya yang 300 triliun, maka negara ini kemudian berpikir kalau begitu kami membangun regulasi aja.
Dan dengan regulasi itu swasta bermain, kesempatan permainan kepada swasta lebih tinggi. Jadi yang justru dipikirkan oleh Pak Prabowo itu adalah efisiensi birokrasi menyebabkan semua orang bisa main. Dan kalau ada hal yang di take over oleh pemerintah, ya karena memang nggak efektif, nggak jalan. Nggak bisa kita menunggu. Ketimpangannya sudah ada di situ. Kalau sinyal ini menimbulkan sinyal ketakutan tuh apa yang lu perlu yakinkan? Trauma itu. Misalnya gini Bang, sawit misalnya. Kenapa harus ditarik? Kenapa nggak di setrum aja? Cuma setrumnya tuh setrum kaget aja kan, gitu kan? Ya, jangan setrum bunuh gitu loh. Iya, ini belut listrik. Saya kira Jadi emang negara akan lebih efisien dan efektif mengelola sawit ketimbang swasta-swasta ini. Kenapa nggak dicari swasta yang bagus, yang udah high technology dan lain-lain untuk kelola itu yang lebih efisien gitu Bang. Tapi kan menurut saya Anda juga kan pasti tahu bahwa sekongkolan antara aparat dengan mereka-mereka itu juga kan kuat. Sehingga ketika Pak Prabowo drawing the line, kamu jangan main-main, ini saya stop ya. Itu kan yang berubah pikiran kan semua orang itu. Oh. Sebab kalau enggak disuruh nego ya oleh Pak Prabowo, ini rusak semuanya. Itulah kenapa Pak Prabowo banyak memakai instrumen tentara, Bang. Iya. Dan pakai tentara Drawing untuk the line itu. ya. Dan menurut saya itu interupsi yang luar biasa. Sama dengan interupsi kepada pengadilan. Masa orang nggak merugikan negara, tetap di penjara for the sake of judgment mens rea dan sebagainya. Padahal nggak ada gitu loh. Nah yang gitu-gitu udah kadung rusak bos. Kalau kita membaca kerusakannya itu kan juga nggak kecil kerusakan ini bos. Jadi kalau beliau kemudian menyetop kebocoran ini dengan cara ini, menurut saya ini interupsi. Dan karena itu para pemikir hukum dan teman-teman para penegak hukum tuh diberi jalan oleh Pak Prabowo sekarang, ambillah pikiran yang terbaik bagaimana itu kita akhiri. Tapi dia sebagai presiden membuat interupsi ini, saya kira itu interupsi buat kita semua. Menteri-menterinya cukup canggih nggak Bang dalam Kalau itu saya nggak tahu tuh. Ya, lu kita nggak boleh menilai menteri lain. Abang kan bukan anggota DPR. Kota lagi. Kalau dulu kan mobilnya. Dan aku juga kan bukan menteri. Iya makanya. Kalau dulu ya kan dulu mobilnya Ferrari. Supirnya enggak. Kalau sekarang supirnya yang Ferrari ini kan. Belum tentu kita lihat mobilnya apakah Ferrari apa bukan. Kan gitu aja kan. Jangan lu bebani abang kita dengan beban yang tak mampu beliau tanggung gitu. Nah tapi pertanyaannya Bang sebenarnya. Mau sejauh mana? Oke, kita problemnya negara kan abang bukan seorang aktivis pemikir dan lama di jabatan publik, pasti sangat paham bagaimana kekuasaan itu bekerja. Problem kita di kekuasaan kan bukan benar salah. Misalnya perang gitu. Bukan perang ini baik atau enggak, perang udah pasti nggak baik gitu. Tapi it's just war atau bukan? Perang yang adil atau bukan? Ini keserakahan yang adil atau bukan, kan itu yang problemnya sebenarnya yang ingin dijawab gitu loh. Nah, kenapa dimusuhi keserakahannya? Yang penting kan kalau keserakahannya adalah serakahan yang adil, ya kan? Ini kan bisa jadi kebermanfaatan untuk lebih banyak orang ya. Ada yang kaya dan ada yang miskin kan sejak zaman purba juga itu ada gitu kan Bang. Tapi kan problemnya ini just greedy or not just Makanya greedy. Kan gitu. kalau kita baca pikirannya kan cuma dua tuh. Satu, kita akhiri yang namanya kebocoran ini dengan segala variannya. Dan yang kedua, kita akhiri ketimpangan ini dengan segala variannya. Itu kebocoran ini menghabiskan sumber daya negara, baik karena inefisiensi, kebocoran APBN, pencurian sumber daya alam, smuggling dan sebagainya itu kita stop lah. Tapi kan diberi tugas kepada para penegak hukum. Ini terapi kejutnya begini. Dan saya mau dalam jangka panjang ini jadi satu sistem, ya kan? Bicarakan yang baik sistem itu. Siapa yang berbuat salah karena kesalahan negara, siapa yang berbuat jahat karena kejahatan dia sendiri, kan pasti semua akan ada diskusi lah. Saya nggak tahu ya, tapi saya membaca buku Pak Prabowo kira-kira pikirannya itu stop kebocoran. Yang kedua stop ketimpangan. Ini ngeri bos. Tapi beliau ngotot. Pertama, gizi anak Indonesia sama. Pada awalnya banyak orang protes. Kenapa nggak dikasih gizi itu orang yang tidak mampu saja? Kenapa dikasih semua? Ya caranya bagaimana?
ya kan? Iya, Nanti ada segregasi lagi di situ kan. itu desil 1 sampai desil 4 aja Iya. dapat MBG misalnya. Akhirnya Itu kan dulu aja. kemudian orang juga tahu bahwa ya negara mau ngambil alih, tapi kalau kamu karena sudah kaya, anakmu tetap makan di situ, ya kamu nyumbanglah di tempat lain. Itu kan lagi didorong begitu kan. Silakan aja dong gitu. Kan tapi negara menjalankan tugas bahwa ada satu generasi yang gizinya itu tercukupi sehingga mereka secara kolektif tumbuh menjadi Indonesia Emas 2045 nanti. Itu satu. Yang kedua itu sekolah itu. Isi otaknya sama, isi jasadnya sama, isi otaknya sama. Lalu ini generasi tumbuh dengan tradisi mental health yang baik. Mudah-mudahan suatu hari kita lihat adalah orang Indonesia ini yang bisa ngalahkan tradisi minum susunya orang India sehingga orang India memenuhi Silicon Valley hari ini, ya kan? Masa orang Indonesia nggak bisa jadi CEO-nya Google, CEO-nya Apple atau X atau Tesla gitu? Kenapa orang India bisa, ya kan? Dan ini orangnya lahir di India. Itu kan karena revolusi putih. Sekarang kita mau melakukan itu supaya paling tidak anak-anak orang Indonesia ini samalah. Di masa depan. Kerasa loh bos bahwa kalau Anda memang makannya nggak bergizi itu kerasa. Saya orang kampung nih kadang-kadang kok saya telat mikirnya, ya memang saya stunting. Orang kampung makan nggak pernah diatur, cari sendiri di laut, ya kan? Ya kan? Ada orang Ambon tuh. Ambon. Enggak, kalau abang Jadi memang abang begitu makan bos. ikan abang gimana? Abang makan Ya, ikan. cari sendiri. Gue cari sendiri bos. Kalau pergi gue mancing. nih kayak kuntet nih kayaknya apa nih ya? Masalah gue kuntet ini. Terlalu banyak mikul garung. Waduh. Oke lah. Gitu bos. Bang, ceritanya. ya, ini amat terakhir nih bang. Ini perkembangan termutakhir nih. Apalagi barang ini. soal nih. jabatan formal abang nih. Enggak, Kalau ini tadi ada, kan- ada Badan Percepatan Pembangunan Nah, Perumahan itu. Rakyat BP3R ini. Iya. Barang apa lagi? Ini Iya. terlalu katanya Indonesia ini. Ini udah Menteri Rasa Dirjen, lembaga tumbuh ini menterinya banyak. Ada lagi nih bang. Rangkap jabatan. Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat BP3R. Apa barang ini bang? Kenapa kementerian abang nggak bisa memenuhi Percepatan ini. percepatan ini, kebutuhan ini? Pertama ya itu memang saya kira transisi dari satu pemerintahan ke pemerintahan itu memang banyak temuan-temuannya gitu. Jadi, nah Pak Prabowo sendiri misalnya membaca bahwa untuk memenuhi pembangunan dan perbaikan rumah rakyat itu perlu kementerian baru. Waktu itu dibentuklah kementerian. Tapi sebelumnya itu ada mandat juga dari undang-undang untuk membentuk badan percepatan yang kira-kira memang nanti arahnya itu seperti ATR dengan BPN, ya perencanaan dengan Bappenas, investasi dengan BKPM dan sebagainya gitu. Bahwa ada regulatornya dan ada yang ngurus operatornya gitu. Waktu kami melaporkan karena Presiden tanya, ini ada beberapa masalah, salah satunya adalah integrasi yang belum ada. Makanya kan saya membuat riset, akhirnya saya juga menjadi mengerti itu. Tahun 50, tepatnya tanggal 25 sampai tanggal 29 Agustus di Bandung tahun 50 diadakanlah yang namanya Kongres Perumahan Sehat Sederhana. Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang diinisiatifi oleh Bung Hatta. Bung Hatta membuat pidato yang luar biasa, itu bisa kita cari itu di Google, itu ada. Beliau mengatakan bahwa keberadaan rumah adalah wujud dari martabat dan kebebasan manusia. Itu. Kalau dia tidak punya rumah yang baik, yang sehat, itu adalah wujud dari penindasan. Itu. Wah, itu luar biasa dan itu membuat semangat lah sehingga di forum itu dibentuklah 2 tim solusinya di demand side dan di supply side-nya. Di demand side ini dipimpin oleh Pak Margono Joyo Hadikusumo yang kemudian membentuk Yayasan Kas Pembangunan. Dan di sisi supply-nya itu idenya Pak Mitro adalah beliau bilang bahwa tanah sudah ada, kita tinggal bahan bangunan yang perlu. Maka dibuatlah
instrumen untuk memproduksi bahan bangunan. Lahirlah bank industri yang menginvestasikan di sektor semen, di seng, di paku dan sebagainya, itu bahan bangunan gitu. Nah, tapi kemudian belum bekerja secara maksimal, pecah supply demand ini. Nah, saya mempelajari bahwa ini harus diintegrasikan. Nah, inilah yang diusahakan sekarang ini, mau mengintegrasikan sisi supply demand ini, sebagiannya juga karena ada amanat daripada undang-undang untuk mengintegrasikan ini. Jadi saya kira kalau ini udah terintegrasi, nanti barulah sektor perumahan itu betul-betul bisa kita tinggal, nggak kayak kemarin itu kan berubah terus kan. Kim Bangwil, Kim Praswil, PUPR dan sebagainya berubah terus. Sekarang ini kita mau solidkan ini supaya sektor perumahan rakyat itu diurus secara lebih mandiri. Di mana-mana begitu. Nah, itu kira-kira ke arah sana. Ini akan ini nggak Bang? Apa sih istilah itu predatory juga nggak ke Kementerian Abang gitu? Maksudnya ini saling makan, tumpang tindih. Sebenarnya perumahan itu ada sisi APBN-nya, ada sisi non APBN-nya. Karena dia juga kan bagian dari industri ya. Tapi ini industri yang merupakan produk sosial. Kelemahan kita kemarin PSO-nya, kelemahan kita kemarin itu karena housing policies kita itu fully going through the market. Sekarang ini kita mau kembalikan ini karena dunia mengatakan ini adalah human right, ini juga adalah produk sosial, ya kan, social good begitu. Makanya kita akan atur dia supaya mekanisme supply demand-nya ada dalam mekanisme negara. Budi mau nanya ini soal politiknya sebenarnya, Bang. Enggak, karena tadi kan begini, Anda kan bisa bertanya ini kembali negara lagi nih. Enggak, ini memang social housing. Semua Singapura itu 91% pemilik perumahan itu ada negara-negara Skandinavia. Itu ada yang 90% ke atas itu memang dikelola oleh negara. Itulah. Jadi kita jangan sok terlalu liberal sampai rumah rakyat itu dikasih ke swasta, dikasih ke produk market begitu. Akhirnya orang kaya tinggal di kota, orang miskin dua pilihannya, tersingkir keluar kota atau tinggal di tempat kumuh. Nah, ini yang kita mau fixkan. Ini bukan kapitalisme negara. Buat orang miskin nggak ada tuh hari Senin harga naik, hari Senin harga naik. Nah, itu dia. Ini bukan kapitalisme negara. Abang ini ekonomi sosialis, politik liberal. Itu tadi kan koperasi kan saya dapatnya. Kalau koperasi ya. Proedi. Politik nggak boleh partai mengatur orang individu karena kita dipilih rakyat, katanya kan. Iya. Di ekonomi langsung Tapi gubernur 7 presiden. Bang multi wajah juga. Kontradiktif. Bang, tapi generasi gue ya katanya enggak sih, kita generasi mungkin di bawah kita lah ya. Ya banyak generasi gue juga yang memilih untuk nggak usah punya rumah, tinggal aja di kos-kosan karena udah gak kembali lagi. Sentra-sentra ekonominya di tengah kota. Itu trennya. Pembelian rumah tuh jadi gak relevan. Itu tren di masa depan bahwa negara menyiapkan rumah sewa. Ente pakai sewa jangka panjang. Jadi sewa itu di range. Bener dong ya. Anda mau sewa ini setahun atau 2 tahun atau 80 tahun. Itu masuknya ke social housing semua. Ente kan nggak mikir-mikirin warisan-warisan, kawin aja enggak, nikah aja enggak kan? Iya kan. Buat siapa harta ente? Belum bos. Belum apa tidak? Belum. Kita nggak tahu masa depan. Tapi memang rumah tidak termasuk yang harus diwariskan. Kan itu faktanya kan yang begitu. harus diwariskan tuh pengetahuan. Oh iya. Ada teman saya si Ahmad nih Bang, orang Betawi. Rumahnya ada 80 di Jakarta, 80 biji coba. Pengusaha kos-kosan itu mah. Iya, dia punya kos-kosan, dia punya rumah. Nah, bapaknya PKS juga dulu Bang. Iya. Sejak gua kemana? Oh, ini tanah Kongo nih Bang dulu Bang. Nah, ini tanah Kongo. Buset dah. Bang nih Bang. Nah, dulu kecil gua di sini, Grobogan. Gitu. Tapi Bang ini terakhir banget. Gimana Bang melihat pertarungan internal di kekuasaan? Gimana maksudnya? Kok makin hot aja pertanyaannya? Langsung minum kopi dia Mas begitu aja. Enggak kan realisme tadi, bahwa realisme di politik internasional dan menjalankan pemerintahan kan pasti ada realisme juga di dalam politik internal gitu. Bagaimana ya banyak orang mengatakan misalnya geng jenderal-jenderal lama sama sipil lah gitu yang ada di sekitar Pak Prabowo yang berdinamika gitu ya. Apalagi sekarang kita lihat ada utusan khusus presiden di Danantara tuh kan.
kemarin Pak Rosan sempat publis di Instagramnya gitu. Nah ini kan ada dua warna itu yang ini. Saya kira saya tidak mengatasnamakan siapapun, tapi dalam situasi dunia yang kayak sekarang ini, di mana kita bersyukur Pak Prabowo yang punya pengalaman, punya sejarah, punya pengetahuan yang memimpin kita. Saya kira kita terima kepemimpinan beliau sebagai satu hasil pemilu yang demokratis, begitu ya. Dan karena itulah kemudian kita berusaha mengurangi interest yang membuat kita itu konflik. Ya, pada dasarnya ya, apalagi kalau sama-sama di dalam eksekutif gitu. Kalau bisa kita kurangi. Kalau dulu saya di legislatif, kalau bisa berkonflik terus. kalau di legislatif ya Kalau nggak tempat kita beda pendapat ya, dan itu biarin aja. Kalau saya terus terang membiarkan DPR itu menyanyi dan galak, itu menurut saya itu sangat bermanfaat. Sekarang Abang Karena merasa kalau dia tidak bernyanyi, rakyatnya nyanyi nyerang pemerintah langsung, nyerang eksekutif. Jadi biarkan legislatif itu nyanyi. Menurut Abang sekarang nyanyiannya Kurang nyanyinya. kenapa? Hah? Kenapa? Ya karena dia nggak tahu bahwa dia bisa bernyanyi gitu. Jangan lebacakin lagi. Atau ada mereka tahu dia bisa bernyanyi dan mereka punya note-nya masing-masing, cuma dirigennya nggak mau dirigennya jago mengharmonisasikan sehingga DPR itu nyanyi itu nggak ada manfaatnya. Ada, mohon maaf ini saya nggak maksudnya itu gini. Ya nyanyi itu penting, itu yang mau didengar rakyat. Fight for me. Saya sudah pilih kamu, ya tolong fight for me supaya saya tetap bisa jadi wartawan, atau kalau wartawan ini saya bisa jadi petani, saya bisa melihara ayam, saya bisa jadi pegawai kos-kosan, laku kok, saya mau jadi buruh. Kamu yang berkelahi dong di Senayan sana. Tapi ini kan jangan perkelahian itu dipindahkan menjadi perkelahian rakyat yang mencari makan. akhirnya rakyat sendiri yang ikut berkelahi. Akhirnya rakyat yang berkelahi, itu tidak sehat. Yang berkelahi yang di Senayan. Tapi kan Pak Prabowo maunya tertib semua. Enggak. Yang di Senayan dibiarin ribut, bagus itu ribut yang di Senayan. Ya kan juga memang hasilnya apa sih? Ya kan kalau ribut-ribut itu cuma begitu doang kok. Iya, saya tukang ribut dulu, saya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma ribut doang. Mengimbau presiden ngomong tiap memang pagi. tugasnya disuruh ribut, ya ribut aja. Abang kalau saking nggak adanya pesan suruh ngomong presiden suruh ngomong tiap pagi kan, itu pun nggak dikerjain sama presiden. Presiden harus bicara pada rakyat setiap pagi. Itu pun nggak dikerjain. Sebenarnya ya di atas kertas ya, Senayan itu seribut apapun tidak dipedulikan juga nggak jadi apa-apa. Tapi tolong jangan ribut gara-gara nggak diperhatikan. Ribut aja. Iya. Saya ingat dulu nih salah satu ini kesaksian saya lah kalau sama Pak Jokowi dulu ya. Jadi setiap ada rapat pimpinan konsultasi sama presiden, pesan beliau kepada ketua DPR, jangan sampai Pak Fahri nggak hadir. Kata Pak Jokowi. Jadi saya ditelepon sama Ade Komarudin, sama Pak Novanto. memastikan. Bro, ini mau konsultasi, harus hadir kata presiden. Nah, saya kaget juga, kenapa kok saya tukang ribut. Abang pun dapat bintang Mahaputra pas masa Jokowi ini kan. Dia. Iya betul. Mungkin karena ribut kali. Iya, Tapi begini ya, yang menarik Pak Jokowi bilang begini. Saya senang kalau Pak Fahri ribut itu, saya dengar dia bilang gitu. Karena nggak ada apa-apa di belakangnya katanya gitu. Mungkin juga ada orang yang ribut ada apa-apa di belakangnya. Saya nggak ada apa-apa di belakangnya. Jadi ribut itu bagus buat presiden karena dia jadi tahu apa yang terjadi. Daripada kita mendengar semua orang gara-gara tidak disfungsinya Senayan, akhirnya semua orang nyerang pemerintah, nyerang presiden langsung gitu loh. Padahal tugas mereka kan jadi Ini giant sea wall-nya nih Bang ya. Itu dia. Apa pemecah ombak memang ini ya. begitu harusnya kan. Fungsinya kan memang itu. Yang membela silakan bela, yang melawan silakan melawan, aktif lah, nggak usah takut. Memang apa? DPR juga harus tahu bahwa dia nggak bisa ditakutin. Ya kan? Terutama kalau ya mohon maaf ini menterinya ya, kalau menterinya memang berbuat benar, ya apa yang mesti ditakutin? Nggak ada yang perlu ditakutin kok. Kecuali kalau menterinya memang punya masalah ya, nanti repot itu. Kalau menteri punya masalah, udah. Bukan menteri, mau saya tuh siapapun pejabat ya. Menteri pun juga nggak apa-apa. Ini kan ke bawah, ini gua mulai ke bawah jadi DPR nih. Soalnya gue baca berita lagi, Bang Fahri pada Agustus yang kemarin agak pesimistis sebenarnya program-program perumahan ini bisa balik lagi ke terlaksana.
Iya kan? Ya itu akumulasi lah, udah ada solusinya. Mudah-mudahan lah. Nah, ini kayaknya nggak bisa jalan barang ini. Iya. Mengandalkan swasta itu dengan badan ini bisa beres. Ya ini yang bisa mengakselerasi. Itu abang jadi wamen apa anggota DPR atau di situ? Anggota koalisi. Oh, Tapi emang ya Kita kalau jangan. beliau yang jadi juru bicara pemerintah waduh, abang gak ini bang. Ini Ya, baru udahlah. nih ketemu nih. Iya, maksud gua. Bang. Abang jihad Jaga abang. satu-satu kita preteli loh. Pang. Urus Ini. rumah dulu. Pak Prabowo tolonglah. Nah bener Pak. Iya, Pak. Ini izin nih. voice, Ini kalau Pak. Bapak bilang saya kami titipan, emang kami ingin titipkan, Pak. Iya. Ini voice Pak. Lu tip, jangan Ini deh. good voice. Good voice. Maksudku, Filsuf, Bapak butuh filsuf. nah Bapak butuh resi. Iya, filsuf, ya kan? Mau resinya itu Machiavelli. Rakyat butuh rumah, bos. Oke, sampai jumpa kita.